Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Maya Silvani. Saya lulusan S2 Kimia IPB. Hari ini saya akan membahas salah satu soal kimia. Seperti ini soalnya. Nah, jadi soalnya ada larutan CH3COOH mempunyai pH 2. Jika diencerkan hingga 100 kali, kemudian sebanyak 100 ml larutan tersebut direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,01 m. Berapakah pH setelah pengenceran dan setelah penambahan NaOH? pH-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita bisa lihat di sini jawabannya. Pertama kita harus cari dulu konsentrasi CH3COOH ketika pH 2 sebelum pengenceran. Jadi di sini adalah sebelum pengenceran. Oke. Nah, berapa konsentrasinya? Tinggal kita konversikan dulu. Ketika pH-nya 2, maka H plusnya adalah 10 pangkat min 2. Karena rumus H plus adalah sama dengan 10 pangkat min pH. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian, ketika kita tahu H plusnya, maka kita masukin lagi ke dalam rumus asam lemah untuk mencari H plus. Rumusnya adalah H plus sama dengan akar dari Ka dikali M. Nah, kita di sini akan cari M-nya. Oke, kita masukin. Berarti H plusnya ini 10 pangkat min 2 sama dengan akar dari Ka-nya 10 pangkat min 5, kemudian M-nya yang kita cari. Baru, nah, karena di ruas kiri ada akar, maka kita kuadratin ruas kanan dengan ruas kiri. Jadi di sini ada 10 pangkat min 2 kita kuadratin sama dengan kita kuadratin juga yang ini akar dari 10 pangkat min 5 dikali M. Ini kita kuadratin biar supaya akarnya hilang. Jadi di sini pangkatnya dikalikan. Jadi 10 pangkat min 4 sama dengan ini akarnya jadi hilang. Jadi 10 pangkat min 5 dikali M. Berarti M sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10. Nah, ini konsentrasi si CH3COOH sebelum pengenceran. Nah, kemudian setelah pengenceran nanti konsentrasinya ini akan berubah lagi. Jadi kita akan tulis setelah pengenceran. Setelah pengenceran, nah itu beda lagi. Pakai rumusnya ini. Rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, tadi kan kita ketahui kalau M1-nya sebelum itu adalah 10. Dengan V1-nya kita coba 1 mili. Kemudian dia minta diencerkan 100 kali, berarti M2-nya yang kita cari. Kemudian V2-nya di sini adalah 100 mili. Nah, kita masukin ke sini. Berarti M1-nya 10 dikali 1 sama dengan M2 yang dicari dikali sama 100. Berarti M2 di sini adalah 10 dibagi 100. 10 dibagi 100 berapa? Berarti 0,1. Nah, ini konsentrasi setelah pengenceran. Kemudian tugasnya di sini adalah kita harus nyari pH setelah pengenceran. Nah, pakai rumus asam lemah tadi. Rumus asam lemah itu apa? Tadi H+, berarti H+ sama dengan akar dari Ka dikali M. Nah, tinggal kita masukin berarti H plusnya tadi yang kita cari, jadi H plus sama dengan akar dari Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali 0,1 10 pangkat min 1. Terus kemudian H plus sama dengan akar dari 10 pangkat
ini tinggal dijumlah pangkatnya 10 pangkat min 6. Berarti, terus untuk menghilangkan akarnya berarti tinggal dibagi 2. H plus sama dengan 10 pangkat min 3. Ketika H plus sama dengan 10 pangkat min 3, maka pH, jadi rumus pH di sini adalah sama dengan min log H plus. Nah, sama dengan min log H plus, kemudian kita masukin, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Berarti pH sama dengan 3. Nah, ini pH setelah pengenceran. Terus ada lagi tugasnya, gimana setelah penambahan NaOH. Nah, berarti kita tulis lagi di sini jawabnya yang setelah penambahan NaOH. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya seperti apa. Jadi dia bilang ada 100 mili CH3 COOH. Nah, konsentrasinya berapa? Konsentrasinya itu adalah 0,1 M yang sudah kita dapatkan dari hasil yang pengenceran tadi. Yang dari pengenceran. Nah, kemudian ditambah 100 mili NaOH, konsentrasinya 0,01 M. Seperti itu. Nah, berarti kita tinggal tulis reaksinya. Di sini ada mula-mula bereaksi setimbang. Untuk CH3 COOH ditambah NaOH menjadi CH3 COO Na plus H2O. Nah, berarti ini tinggal dikalikan aja nih, ini ke sini. Tinggal dikalikan. Jadi 100 dikali 0,1 gitu. Berapa ya? Berarti tulis di sini 100 dikali 0,1. Kalau di sini berarti 100 dikali 0,01. Nah, kemudian 100 dikali 0,1 kan sama dengan 10 ya. Berarti kita tulis di sini 10. Kalau di sini 1. Nah, di sini 10, di sini 1. Yang jadi pembatas itu adalah NaOH1. Maka jadinya pas waktu bereaksi adalah di sini 1, di sini 1, 1 dan 1. Kemudian di sini itu dikurangin. Kemudian kalau yang di sini itu ditambah. Nah, berarti sisanya setimbangnya adalah 10 dikurang 1. Ini dikurang, yang ini ditambah. Nah, jadi 10 dikurang 1 berapa? Jadi 10 kurang 1 itu 9. Kemudian di sini habis, sudah habis. Kemudian di sini 1, di sini 1. Nah, kemudian kan di sini ada asam lemah, di sini ada garam. Sehingga ini disebut sebagai buffer atau larutan penyangga. Nah, untuk cari pH-nya berarti kita harus pakai rumus dari buffer atau larutan penyangga. Rumus dari buffer atau larutan penyangga apa? Terus kita tulis seperti ini. Jadi kita jawab untuk larutan penyangga atau buffer. Karena di sini ada asam lemah, maka rumusnya yang keluar itu adalah H+. H+ sama dengan mol asam lemah dibagi mol garamnya dikali Ka. Ini rumusnya. Kemudian tinggal kita masukkan H+ . 4
mol asam lemahnya itu tadi kan di slide sebelumnya mol asam lemahnya 9 ya. Berarti kita tulis di sini 9 dibagi mol garamnya itu tadi ada juga di slide sebelumnya 1, berarti 9 dibagi 1, 9 dibagi 1 dikali Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, berarti dapat H plusnya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita konversikan menjadi pH. Berarti pH sama dengan min log H plus. Tinggal kita masukkan min log dari 9 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti sama dengan 5 min log 9. Berarti min log 9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 9. Berarti jawabannya sama dengan 5 min log 9. Log 9 itu 0,955 dikurang 0,95. Berarti jawabannya 4,05. Nah, jadi dapat pH-nya 4,05. Sehingga sudah terjawab. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang salahnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.